Kota Pariaman ialah sebuah daerah yang terbentuk pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Sebelumnya, daerah ini ialah ibu kota Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman yang biasa disebut Kota Tabuik ini memiliki luas wilayah sekitar 73,36 km persegi. Kota yang berada di pesisir barat Provinsi Sumatera Barat ini memiliki panjang garis pantai 12 km. Pariaman yang masih tergolong muda punya kekhasan tersendiri dibanding daerah lainnya, utamanya mengenai aspek kebudayaan, objek wisata maupun kulinernya. Daerah ini juga semakin berkembang sejak kelahirannya, termasuk di dalam bidang pembangunan. Pada tahun 2021 ini, setidaknya 9 km jalan dibuka tanpa biaya sepeser pun. Adapun jalan tersebut sebagian besar merupakan lahan kosong milik warga yang ditumbuhi semak belukar. Akses jalan ini masih jauh dari kata memadai. Dengan komunikasi yang baik, pihak pemerintahan kota dan warga lantas bersepakat untuk membuka lahan dengan budget Rp0. Warga merestui tanah-tanah mereka untuk dijadikan jalan yang diproyeksikan untuk diaspal ke depannya. Pembukaan jalan yang tidak memakan biaya ini dilaksanakan dengan cara bergotong royong antara masyarakat bersama sejumlah ASN yang diinstruksikan Wali Kota Pariaman, Genius Umar, untuk mengeluarkan keringatnya di lokasi pembukaan jalan. Selain itu, beberapa desa yang dilalui oleh pembangunan ini, masyarakat di desa-desa tersebut berkolaborasi juga untuk membuat dapur umum, sehingga saat gotong royong semua pihak dapat makan bersama. Sedangkan untuk operasional meratakan tanah, juga tanpa menelan biaya karena alat berat yang dikerahkan juga merupakan alat Pemko Pariaman. Jalan yang dibangun secara gotong royong ini juga dikerjakan oleh mahasiswa jurusan teknik penerima beasiswa Saga saja dari Pemko setempat. Seorang warga desa Batang Tajongkek Muslim Aciat yang sudah berusia 99 tahun mendukung penuh rencana pembangunan jalan ini. Ia mempunyai tanah seluas 9 hektar dan sebagian kecilnya ia hibahkan untuk pembangunan tersebut karena baginya itu adalah suatu bentuk wujud bermasyarakat. Ya, ada kita 9 hektar lah. Ya, karena kita bawa masyarakat. Kalau bawa masyarakat ini kita kan banyak gunanya. Orang yang tidak nambah mengasihkan tanahnya, orang itu kurang masyarakat. Ya, karena kita tuh ada masyarakat banyak. Karena masyarakat tuh adalah keluarga kita semuanya. Jadi maka itu saya sarankan tanah saya, Tuhan yang punya kuasa. Kalau ini ikhlas tidak jadi. Wali Kota Pariaman Genius Umar menyampaikan bahwa saat ini sudah 9 km lahan di daerahnya yang dibebaskan untuk pembangunan jalan dengan konsep Waterfront City. Pembukaan lahan untuk jalan tersebut, kata dia, tanpa menelan biaya sepeser pun, karena dilakukan secara gotong royong dan swadaya baik oleh masyarakat dan pemerintah kota. Genius Umar menguraikan bahwa jalan tersebut tersebar di 3 kecamatan di Kota Pariaman, yakni di Pariaman Selatan, Pariaman Utara, dan Pariaman Timur. Hal tersebut, ujar Genius, ialah sebuah prinsip, di mana kondisi keuangan daerah yang terserap terhadap penanganan COVID-19 serta pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, sementara masyarakat punya andil dalam rangka pembangunan daerah. Kami sedang membangun jalan Waterfront City dan jalan ini dibangun tanpa anggaran, khususnya partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat menyerahkan tanahnya dan masyarakat dan desa ikut bergotong royong membangun bersama-sama, ditambah dengan OPD, Pol PP, BPBD bekerja keroyokan bersama-sama, jembatan Kuretaji sampai ke Sunur
sehingga itu akan menjadi kawasan destinasi wisata baru di Pariaman. Nah, nanti akan ada beberapa titik-titik destinasi wisata yang bersifat tematik, sehingga di sungainya kita bisa berperahu atau arung jeram, di atas di pinggir sungainya, di pantai sungainya nanti ada beberapa titik-titik destinasi, taman buah, taman bermain, yang setiap desa membuat tema tematik masing-masing. Dan ini akan menjadi destinasi menarik dari Kota Pariaman, sehingga akan menjadi lebih kompleks. Ini adalah destinasi wisata sungai, dan sedangkan di Pantai Guduriah di sebelah sisi pantainya ada destinasi yang bersifat laut atau pantai. Nah, dengan dibukanya jalan baru atau jalan Waterfront City ini, kita sebut sebagai Jalan Lingkar Selatan ini, sungai ini akan kita manfaatkan untuk sisi pariwisata. Lebih lanjut, Kepala Dusun Katapiang Desa Batang Tajongkek, Pariaman Selatan, Ari Putra Jaya mengatakan bahwa para pemilik tanah yang menghibahkan tanahnya untuk pembangunan jalan ini malah bersyukur adanya pembangunan ini. Kalau prosesnya kita minta ke lahan yang pemilik tanah biar menghibahkan untuk pembuatan jalan City ini. Jadi kalau yang pemilik tanah malahan bersyukur kalau tanahnya dibikin jalan, karena efek ke depannya tanah ini tambah lebih bagus. Kalau dihitung rugi sih emang rugi, kalau dipikir mau ke depannya malahan bagus. Jadi tanah yang biasanya yang nggak bisa dibikin rumah, kalau udah jalan tuh bisa bikin rumah. Tanah pun malah bagus jadinya kan. Sementara itu, seorang perantau di DKI Jakarta yang merupakan putra daerah sekaligus tokoh di Pariaman Selatan, Hermansyah 61 tahun mengaku sangat mendukung program Waterfront City di daerahnya tersebut. Herman yang merupakan Presiden kaki 5 Indonesia mengatakan, jika selesai dan sesuai dengan rencana yang ada, pembangunan jalan ini akan sangat menguntungkan bagi warga Pariaman Selatan karena akan membuka lahan pekerjaan dan usaha. Dengan adanya jalan selesai sesuai dengan rencana yang ada, ini sangat menguntungkan bagi warga kami yang di selatan karena ini akan membuka lahan pekerjaan, lahan usaha bagi warga desa yang dilewati oleh Waterfront City ini. Jadi artinya sangat menguntungkan bagi masyarakat Pariaman Selatan umumnya, khususnya bagi desa-desa yang dilewati oleh jalur ini. Jadi artinya kita sangat berterima kasih banyak. Kami sebagai masyarakat Minang, Ambo yang merantau di Jakarta, karena diberitakan oleh Pak Wali, kami akan membuka jalan, Ambo sempatkan diri untuk pulang kampung. Melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Pemko. Pembukaan jalan Rp0 ini juga direspon oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Fitri Nora. Ia mengapresiasi dan menilai positif pembangunan jalan non-budget tersebut. Pembukaan jalan adalah sebuah kesempatan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini tidak ada akses untuk memasarkan hasil kebun, itu akan sangat berguna. Jadi itu sangat mendukung kegiatan kita untuk peningkatan ekonomi di masa setelah pasca pandemi ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa bergerak cepat, bergerak untuk kembali bangkit untuk menaikkan nilai ekonomi kita di masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.